Halo guys, saya Sri Wahyuni. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Yang dimana itu pengertian organisasi kurikulum yaitu merupakan suatu kelompok sosial yang sifatnya tertutup atau terbuka dari terhadap pihak luar yang berada di bawah atau aturan tertentu, dipimpin oleh seorang pimpinan staf administrasi yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan. Organisasi kurikulum juga ini merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada peserta didik. Kedua itu unsur-unsur organisasi kurikulum. Adapun unsur-unsur organisasi kurikulum dalam Zainal Arifin 2011 antara lain, yang pertama itu konsep, yaitu konsep ini merupakan secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep ini merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas dan kualitas ruangan, dan evaluasi. Yang kedua itu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Ketiga itu unsur-unsur dari organisasi kurikulum yaitu keterampilan, di mana keterampilan ini merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Misalnya, organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengajarkan seperti matematika, dan keterampilan mengintegrasikan data. Dan yang keempat itu nilai-nilai, yang dimana itu nilai-nilai yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku, misalnya menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Ketiga itu jenis-jenis organisasi kurikulum. Jenis organisasi kurikulum ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kurikulum gabungan, yang kedua itu kurikulum berdasarkan mata pelajaran, dan yang ketiga itu kurikulum inti. Di mana kurikulum gabungan ini merupakan bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran. Yang kedua itu kurikulum terpadu, di mana kurikulum terpadu ini mata pelajarannya dipusatkan pada suatu masalah atau unit yang tertentu. Misalnya suatu masalah di mana mata pelajaran dirancang dengan mengacu pada topik tertentu. Yang ketiga itu kurikulum inti. Bagian kurikulum inti ini merupakan juga bagian dari kurikulum terpadu yang direncanakan secara berkelanjutan sesuai berkaitan dengan yang direncanakan secara terus-menerus. Model kurikulum berdasarkan proses pengajaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama desain, yang dimana dimaksudkan di sini materi pelajaran yang disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata pelajaran seperti orang-orang yang kemudian mau menggambarkan buat kurikulum ini yang diberikan di sekolah adalah disiplin yang ketiga broad based design. Tujuannya ini mengembangkan kurikulum berbasis baik, yaitu menyiapkan para siswa di masa ini dalam dunia informasi yang model kurikulum berdasarkan proses pengajaran ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama descriptive design, yang dimana dimaksudkan di sini materi pelajaran yang disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata pelajaran seperti
orang-orang Yunani, kemudian angka Romawi mengembangkan tripimium, quadripimium, dan lain-lain. Dan yang kedua itu disiplin the science, yaitu isi kurikulum ini yang diberikan di sekolah adalah disiplin-disiplin ilmu. Dan yang ketiga itu the broad files design. Tujuannya ini mengembangkan kurikulum broad files, yaitu menyiapkan para siswa dewasa ini hidup dalam dunia informasi yang sifatnya spesialitas. Yang kedua itu model kurikulum berdasarkan pengelolaan kurikulum. Yang pertama itu model administratif, yang dimana ini model administratif dikembangkan dengan model yang paling lama dan paling banyak dikenal, dan diberi model administratif ini atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dan pada administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Kedua itu model dari bawah atau grassroots, yang dimana model pengembangan ini merupakan lawan dari model yang pertama. Ini inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi datang dari bawah, yaitu guru-guru dan sekolah. Model pengembangan kurikulum yang pertama ini digunakan dalam sistem pengolahan pendidikan kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan grassroots merupakan model akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Yang terakhir itu model kurikulum berdasarkan implementasi kurikulum. Yang pertama itu the context based adaptation model. Yang inti dari model ini adalah menggambarkan, mengidentifikasikan beberapa tingkat perhatian atau kepedulian guru tentang suatu inovasi dan bagaimana guru menggunakan inovasi di dalam kelas. Dan yang kedua itu Tori model, di mana model ini dikembangkan oleh Gibb pada tahun 1978 dengan fokus utama pada perubahan personal atau pribadi dan perubahan sosial. Model ini juga menyediakan suatu skala yang membantu guru mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru yang berbagai harapan untuk mengimplementasikan dalam praktek dan menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan. Yang ketiga itu the profile innovative model, yang dimana model ini dikembangkan oleh Letwood pada tahun 1982 yang juga berfokus pada guru. Model implementasi ini memungkinkan banyak guru dan pengembang untuk mengembangkan suatu gambaran profil hambatan-hambatan yang dalam melakukan perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi organisasi kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.